Kabut tipis mulai turun ketika 5 pendaki tiba di pos 4 Watu Kapur, jalur Cemoro Sewu. Waktu menunjukkan pukul 20:46 WIB. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan pinus yang membusuk. Nama mereka Ardi, Wira, Yoga, Randy, dan Fajar. Mereka berhenti untuk mengatur nafas dan mendirikan tenda sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Watu Kapur tampak berbeda malam itu. Batu-batu besar berdiri seperti sosok yang sedang bersujud. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Pos ini terasa berat, bisik Yoga. Tidak ada yang menanggapi. Mereka sibuk membuka carrier dan memasang tenda. Saat Fajar menyalakan senter ke arah tebing kapur, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Di sela batu, tampak jejak kaki. Jejak itu bukan milik sepatu gunung. Bentuknya kecil, seperti telapak kaki anak-anak, tetapi memanjang dan tidak wajar. Jejak itu mengarah ke dalam hutan. "Siapa yang lewat sini?" tanya Fajar pelan. Ardi mendekat dan mengamati. Tidak mungkin ada anak-anak di ketinggian segini. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Tenda yang belum terikat sempurna bergoyang keras. Dari arah hutan, terdengar suara ranting patah, disusul langkah pelan yang berirama. Tok, tok, tok. Langkah itu semakin dekat. Randy berdiri dan mengarahkan senter ke arah suara. Cahaya menembus kabut. Di balik pepohonan, terlihat sosok tinggi berbalut kain putih kusam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ia berdiri diam di antara batang pinus. "Assalamualaikum," sapa Wira dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah maju satu kali. Tanah di sekitarnya seperti menghitam. Bau kapur bercampur belerang tercium tajam. Yoga jatuh terduduk. Itu bukan pendaki. Sosok tersebut mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Dari dadanya terdengar napas berat seperti orang yang sedang menahan sakit. Tiba-tiba, terdengar suara lain dari belakang mereka. "Jangan menoleh." Suara itu lirih, seperti bisikan seorang lelaki tua. Kelima pendaki membeku. Mereka merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dari arah pos, muncul seorang pria tua berpakaian lurik hitam. Tongkat kayu ada di tangannya. Wajahnya keriput, matanya tajam. "Pos ini bukan tempat kalian bermalam," katanya. Ardi memberanikan diri bertanya, "Bapak siapa?" Pria tua itu menatap ke arah sosok putih di hutan. "Penunggu Watu Kapur. Ia mencari teman perjalanan. Kalian hampir dipilih." Sosok putih itu mulai bergerak cepat. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di tepi pos. Pria tua itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Bunyi keras terdengar, seperti batu pecah. "Pergi!" teriaknya. Angin berputar kencang. Kabut naik seperti dinding putih. Sosok itu menjerit tanpa suara, lalu menghilang ke balik pepohonan. Semua terdiam. Jantung mereka berdegup tidak karuan. "Turun sekarang juga," kata pria tua itu. "Jangan bawa apapun dari sini. Jangan menoleh ke belakang." Mereka menuruni jalur dengan langkah cepat. Tidak ada yang berani berbicara. Di tengah perjalanan, Fajar merasa ada yang mengikuti dari belakang. Napas dingin menyentuh lehernya. Ia hampir menoleh. "Jangan," bisik Ardi. Mereka terus berjalan sampai tiba di pos 3. Saat berani menoleh ke belakang, pos 4 sudah tertutup kabut tebal. Tidak terlihat apa-apun, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Keesokan harinya, mereka bertanya kepada relawan base camp tentang pos 4 Watu Kapur. Seorang relawan menghela nafas panjang. Sudah sering kejadian. Ada pendaki yang bermalam di sana lalu hilang arah. Katanya, ada makhluk yang suka meniru manusia dan mengajak bermalam. Ardi terdiam. Ia teringat sosok berbalut kain putih dan suara lelaki tua. Sejak malam itu, mereka sepakat tidak akan pernah lagi bermalam di pos 4 Watu Kapur. Bagi mereka, tempat itu bukan sekedar pos peristirahatan, melainkan gerbang sunyi yang tidak semua orang boleh singgah. Dan Gunung Lawi kembali menyimpan rahasianya.